Halo, para pecinta YouTube. Masih bersama dengan saya, Mantri Jowo. Di pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo bersama-sama kita belajar tentang penyakit hipertensi. Baiklah, sekarang kita mulai saja pembahasan tentang hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah dalam jangka waktu lama dengan tekanan darah lebih dari 140/90 mm raksa. Jadi 140 ini adalah tekanan sistol. Sistol itu adalah tekanan pada saat jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Kalau yang ini diastol. Diastol itu adalah pada saat darah mengisi jantung. Itu tekanan pada saat darah mengisi jantung. Nah, terus kemudian klasifikasi tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi itu ada tiga jenis. Yang pertama itu hipertensi ringan. Kalau dia tekanan darahnya itu 140 sampai 159 mm raksa untuk sistolnya, dan diastolnya 90 sampai 99 mm raksa. Nah, hipertensi yang sedang. Hipertensi sedang itu apabila tekanan sistolnya itu 160 sampai 179 dan diastolnya 100 sampai 109. Kemudian hipertensi berat. Hipertensi berat kalau dia sistolnya lebih dari 180/110, maka dia dikatakan hipertensi berat. Selanjutnya, gejala tekanan darah tinggi. Nah, gejala tekanan darah tinggi itu yang pertama, orang dengan tekanan darah tinggi biasanya akan merasa sakit kepala, kemudian sakit di kuduknya nih. Terus kemudian dia akan mengalami kesulitan tidur. Dia terus kelelahan, mual, muntah, sesak napas, gelisah, dan dia akan mengalami pandangan yang kabur. Nah, selanjutnya etiologi. Etiologi ini adalah penyebab hipertensi. Jadi hipertensi itu disebabkan ada dua. Yang pertama yaitu ini hipertensi primer, yang kedua hipertensi sekunder. Apa itu hipertensi primer? Yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua hipertensi sekunder, yaitu disebabkan oleh penyakit lain. Nah, hipertensi primer. Hipertensi primer ini ada tiga sebab. Yang pertama adalah karena faktor genetik. Jadi faktor genetik ada faktor keturunan. Biasanya orang yang punya riwayat keturunan, orang tuanya dulu pernah menderita hipertensi, maka dia berkemungkinan besar untuk menderita hipertensi. Yang kedua faktor usia. Semakin tua usia, maka dia semakin beresiko untuk terkena hipertensi. Kenapa seperti itu? Karena orang yang sudah tua biasanya dia akan mengalami penurunan elastisitas pembuluh darah. Jadi kalau elastisitas pembuluh darahnya menurun, otomatis kemampuan pembuluh darah untuk menyesuaikan tekanan itu akan berkurang. Dia keras, kan? Kalau di elastisnya masih bagus, kalau tekanannya agak tinggi dia melebar, agak melar. Bisa dia itu melebar, mengecil, itu masih tentu. Tapi kalau orang yang tua dia sudah mengalami pengerasan, kan? Terus penyebab hipertensi yang lain selanjutnya adalah kebiasaan hidup. Nah, kebiasaan hidup yang dimaksud itu apa? Yang pertama, konsumsi garam yang tinggi. Orang yang sering makan yang asin-asin itu
beresiko tinggi untuk terkena hipertensi karena sifatnya garam kan menahan cairan. Semakin banyak cairan yang tertahan di dalam tubuh, otomatis dia akan menyebabkan tubuh kelebihan cairan sehingga menyebabkan tekanan darahnya, aliran darahnya menjadi cepat. Terus makan yang berlebihan. Makan yang berlebihan itu yang dimaksud adalah makan yang banyak mengandung lemak jenuh. Lemak jenuh itu ya kolesterol itu kan. Kenapa kok kolesterol menyebabkan hipertensi? Karena kolesterol itu kan dia sifatnya itu mengendap di dalam pembuluh darah. Itu di dinding-dinding pembuluh darah itu dia mengendap sehingga menyebabkan lubang pembuluh darah itu mengecil. Kayak sama kalau kita misalnya nyuci mobil, kalau misalnya selangnya kita tekan, kita kecilin, maka darahnya akan muncrat. Stres. Nah, orang dengan stres itu menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Merokok juga sama. Dia nikotinnya itu menyebabkan endapan di dalam pembuluh darah. Dan selanjutnya adalah minum alkohol. Minum alkohol juga bisa menyebabkan hipertensi. Selanjutnya hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder tadi adalah hipertensi yang disebabkan karena ada penyakit lain. Nah, penyakit yang pertama itu penyakit ginjal. Nah, apa hubungannya penyakit ginjal dengan hipertensi? Nah, perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwa ginjal itu fungsinya yaitu dia menyaring darah, membuang sisa-sisa metabolisme dan zat-zat bahan-bahan kimia yang masuk yang kita makan itu dibuang oleh ginjal dan menjadi urin atau kencing. Selain itu, fungsi ginjal itu mengatur keseimbangan cairan dan juga keseimbangan asam basa. Jadi yang pertama kita fokusnya adalah mengatur keseimbangan cairan. Kalau orang dengan penyakit ginjal, otomatis kemampuan ginjal dalam mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh pun akan berkurang sehingga menyebabkan hipervolemia di dalam tubuh kita. Ya, akhirnya berimbas terhadap peningkatan tekanan darah. Selanjutnya gangguan vaskular. Nah, gangguan vaskular ini yang dimaksud vaskular itu adalah pembuluh darah. Jadi kalau misalnya prinsipnya begini, kalau pembuluh darahnya itu volumenya, lubangnya mengecil, otomatis kan airnya akan muncrat. Nah, pembuluh darah itu volumenya, lubang dalamnya akan mengecil itu pada saat apa? Yang pertama itu karena adanya endapan kolesterol kan kayak misalnya lemak itu kalau dia itu habis dimasak ditaruh di mangkok kan dia banyak ngendap kan di pinggir-pinggir mangkok itu. Nah, sama aja kalau kita makan di dalam pembuluh darah, dia akan mengendap seperti itu. Terlalu banyak kita makan kolesterol, semakin cepat juga dia mengendap sehingga menyebabkan volume atau lubang pembuluh darah kita mengecil. Terus ada juga penyebab lain yaitu adanya plak atau dia ada endapan darah. Itu kan darah kita itu ada yang gumpal terus kemudian menyumbat. Terus kemudian bisa juga karena ada gelembung udara di dalam pembuluh darah. Selanjutnya karena ada kelainan penyakit endokrin. Nah, penyakit endokrin itu contohnya itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu kencing manis. Nah, kencing manis itu bisa menyebabkan hipertensi. Ada dua penyebab. Yang pertama, kalau orang dengan DM kan biasanya beresiko terhadap sakit ginjal gitu kan, akan terkomplikasi ginjal. Nah, ginjal tadi kan fungsinya kan dari jelasin. Yang kedua, orang dengan DM biasanya darahnya akan menjadi lebih pekat sehingga dia akan menarik cairan yang berada di luar pembuluh darah masuk ke dalam pembuluh darah. Akhirnya dari dalam pembuluh darah itu terjadi hipervolemia kan. Terus kemudian hipertiroidisme. Hipertiroidisme itu kalau bahasa ininya itu bahasa masyarakatnya itu penyakit gondok ya. Nah,
orang yang terkena hipertiroid, tiroid ini fungsinya itu untuk mengatur metabolisme. Kalau dia semakin tinggi kadar tiroid, semakin tinggi metabolisme, kan begitu. Berarti kalau dia hipertiroidisme, metabolisme meningkat, kebutuhan energi meningkat, kebutuhan oksigen juga meningkat, jantung pun harus berpacu lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme yang tinggi tersebut. Selanjutnya adanya penyakit saraf. Sama kalau misalnya kita ngidupin sanyo, terus kemudian aliran listriknya itu terlalu besar tegangannya, otomatis kan sanyonya begitu cepat banget, aliran darahnya pun akan cepat. Selanjutnya adalah obat-obatan. Obat-obatan yang contohnya itu adalah kortikosteroid. Kortikosteroid itu kayak dexa, prednison, metil, prednisolon itu kan, sinolon. Nah itu dia kan sifatnya obat itu menahan cairan. Nah, selanjutnya akibat tekanan darah tinggi. Wah, ini yang paling kita khawatirkan, karena tekanan darah tinggi itu banyak yang tidak ada gejala, makanya dia disebut sebagai silent killer kan. Nah, jadi pembunuh yang diam-diam. Orang dengan tekanan darah tinggi itu dia berisiko terkena serangan jantung. Kenapa kok terkena serangan jantung? Biasanya gini, kalau misalnya ada pengecilan pembuluh darah, ya, lubang pembuluh darah itu mengalami mengecil, ya, otomatis kan jantung itu akan lebih berat dalam memompa, sehingga menyebabkan jantung kita itu berotot, ototnya membesar, ya kan. Sehingga dengan pembesaran otot jantung, elastisitas jantung berkurang. Dampaknya apa? Darah yang masuk dengan darah yang keluar, itu pasti akan ada sisa. Nah, sisa itu lama-lama menumpuk, sehingga kalau dia yang jantung yang sebelah kiri yang terkena, dia akan merendam paru-paru, sesak napas. Kalau jantung yang sebelah kanan yang terkena, maka dia akan menumpuk ke bawah, perutnya besar, kakinya besar, kerendam oleh cairan kan. Terus kemudian dia akan menyebabkan gagal ginjal. Nah, ini gagal ginjal dan tekanan darah tinggi itu seperti bolak-balik, ya, harus bolak-balik seperti ini. Jadi kalau orang gagal ginjal bisa terkena darah tinggi, orang darah tinggi bisa terkena gagal ginjal gitu kan. Loh, kenapa seperti itu? Nah, kalau misalnya orang dengan orang dengan darah tinggi itu kan akan menyebabkan aliran darah ke jaringan, ke sel-sel ginjal akan mengalami penurunan. Kalau dia mengalami penurunan, apa akibatnya? Ya otomatis sel-sel ginjal dan jaringan ginjal tidak mendapatkan asupan nutrisi yang kuat gitu kan, sehingga mereka lama-lama akan stres dan akan mengalami kematian, sehingga berimbas pada kerusakan ginjal. Terus kemudian stroke. Nah, orang dengan tekanan darah yang tinggi di dalam pembuluh darah, di dalam otaknya itu bisa menyebabkan sama kayak ginjal tadi, otak akan kekurangan asupan nutrisi dan oksigen karena aliran darah yang masuk ke dalam otak berkurang, sehingga lama-lama dia stres mati. Nah, otak itu kan pusat koordinasi. Kalau misalnya otak itu yang bertanggung jawab dalam gerak tangan kanan dan tangan dan kaki yang kena, maka dia akan lumpuh gitu kan, tangan dan kakinya nggak bisa digerakkan. Nah, stroke itu ada dua, ada yang dia hanya sekedar, yaitu tadi yang saya sebutkan tadi, ada yang dia sampai pecah pembuluh darahnya, itu kan. Dia sama kalau misalnya selang, aliran airnya tetap ngalir, kita pencet selangnya itu, lama-lama kan numpuk pecah di dalam otak. Dampaknya apa? Akhirnya yaitu terakumulasi darah di dalam otak. Ini kalau perdarahan masif, penanganannya yaitu operasi gitu kan. Terus kemudian akibat tekanan darah tinggi yang lain yaitu kebutaan. Oke, selanjutnya penata laksanaan. Nah,
kayaknya udah mulai was-was ini. Udah nggak usah khawatir, darah tinggi itu pada dasarnya bisa dikelola asal kita disiplin. Cara pengelolaan yang pertama, pengaturan diet ya. Nah, yang pertama diet rendah garam kan gitu. Nah, kan kalau tadi sudah disebutin, kalau garam sifatnya menahan cairan. Jadi kalau misalnya kita kurangi konsumsi garam, otomatis kan air itu tidak tertahan di dalam tubuh kita. Konsumsi banyak makanan, banyak buah, terus rendah kolesterol. Nah, terus kemudian tidak minum alkohol. Jadi selain kita makan rendah kolesterol kan lemak jenuh. Nah, penanganannya selain kita kurangi makannya, bisa kita makan makanan yang banyak mengandung lemak tak jenuh, seperti minyak zaitun, minyak jagung, terus alpukat, itu kan termasuk lemak tak jenuh kan. Terus kemudian olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Dengan olahraga maka badan kita itu lemak-lemak yang kita makan itu akan terbakar. Terus penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan yang dimaksud itu, kalau berat badan kita obesitas, gemuk, ya diturunkan sampai berat badan ideal. Nah, bisa dicari di internet itu bagaimana cara mengukur berat badan ideal. Terus kalau orang yang punya riwayat darah tinggi, rajin dong kontrol ke fasilitas kesehatan. Dan biasanya setelah ke Paskes dia akan dianjurkan minum obat secara teratur. Tuh. Nah, selanjutnya terima kasih. Demikian pembahasan kita terkait hipertensi.